Seberkas cahaya tiba-tiba menyinari langit biru tak berawan dengan sangat cepat. Mata sosok itu menyapu langit jauh sebelum melirik ke belakangnya. Saat itulah sosok itu melambat dan bergumam, dengan melepaskan kemampuan sayap tulang hingga batasnya, bahkan Hong Tian Xiao tidak akan bisa mengejar. Selain itu, Chen Yun telah terluka oleh boneka iblis bumi dan aku. Setidaknya, dia tidak akan bisa mengejar dalam waktu singkat. Karena itu, dia tidak perlu terlalu takut. Selama orang tua itu mengejarnya sendirian, dia akan membiarkan dia mencoba kekuatan boneka iblis bumi. Sosok Xiao Yan sekali lagi melambat saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah yang jauh dari kota Tianbei. Namun, tidak ada satu sosok pun yang muncul bahkan setelah beberapa saat. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Orang tua ini memang berhati-hati. Dia mampu mempertahankan watak rasionalnya meski sangat marah. Tampaknya orang tua ini memang memiliki pengalaman bertempur yang hebat. Karena dia tidak mengejar sekarang, sepertinya dia menunggu Chen Yun pulih. Orang itu adalah seseorang dari pavilion petir angin. Dia mungkin memiliki akses ke banyak pil obat penyembuh. Dengan cederanya, kemungkinan dia akan pulih dalam waktu singkat. Sekarang, yang paling penting adalah membatalkan apa yang disebut segel petir darah yang ditanam orang tua itu di tubuhku. Jika tidak, situasiku akan menjadi buruk setelah para ahli dari pavilion petir angin bergegas. Xiao Yan dengan cepat mengambil keputusan saat pikiran ini muncul. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum dia mengepakkan sayap tulangnya, dan berubah menjadi seberkas cahaya yang meluncur menuju pegunungan di kejauhan. Sepertinya tidak ada yang mengerti pikiran di dalam hatinya. Xiao Yan menemukan lokasi terpencil di dalam pegunungan dan dengan paksa membuat sebuah gua. Setelah itu, dia menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk. Xiao Yan yang cemas akhirnya menghembuskan napas dan rileks saat cahaya hangat dari batu cahaya bulan tersebar di bagian dalam gua. Saya salah hitung. Tidak disangka pavilion petir angin begitu prihatin dengan gerakan 3000 petir. Berbicara secara logis, meskipun gerakan 3000 petir sangat dalam, itu hanya di kelas tingkat rendah. Tidak ada alasan bagi pavilion petir angin ini untuk memperlakukan kelincahan teknik Do dari kelas ini sebagai harta karun yang tidak dapat disentuh siapapun. Xiao Yan duduk bersila, mengusap dahinya, dan tertawa getir. Hari ini, saya benar-benar telah menyinggung pavilion petir angin, tapi saya tidak takut. Wilayah dataran tengah sangat besar. Apakah saya takut tidak punya tempat tujuan? Saya tidak percaya bahwa kekuatan pavilion petir angin Anda dapat menyebar ke seluruh wilayah dataran tengah. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia segera membentangkan telapak tangannya dan mengungkapkan cincin penyimpanan berwarna perak putih. Cincin penyimpanan masih berisi darah segar di atasnya. Itu adalah benda yang dirampas oleh boneka iblis bumi dari jari Chen Yun sebelumnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar. Namun, cincin penyimpanan putih perak memancarkan perlawanan ketika kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengannya, mencerminkan kekuatan spiritualnya kembali. Apakah jejak spiritual telah ditempatkan di atasnya? Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika dia merasakan perlawanan dari cincin penyimpanan. Kekuatan spiritual adalah salah satu bentengnya. Meskipun level sebenarnya jauh lebih rendah dari level Chen Yun, kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah. Bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mematahkan jejak spiritual yang ditinggalkan Chen Yun. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Kekuatan spiritualnya mengendalikan cincin penyimpanan berwarna putih perak, yang perlahan muncul di depannya. Matanya tiba-tiba terbuka dan kekuatan spiritual yang agung melonjak dari antara alisnya seperti air banjir. Itu dengan keras menghantam cincin penyimpanan. Dentang! Riak tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari cincin penyimpanan saat mereka bertabrakan. Akhirnya, riak itu dengan keras menghantam dinding gunung. Sesaat gua gunung bergetar sementara garis retakan seukuran kepalan tangan mulai terlihat. Xiao Yan mengabaikan perubahan di gua saat tatapannya menatap tajam ke cincin penyimpanan yang bergetar. Kekuatan spiritual melonjak tanpa henti. Akhirnya, gelombang demi gelombang menghantam jejak spiritual di dalam cincin penyimpanan. Jejak spiritual yang ditempatkan oleh seorang elit Dou Zong memang sangat kuat.
Terlepas dari apa yang terjadi, bagaimanapun, itu hanyalah jejak. Jika pemilik sebenarnya berada di dekat tempat ini, dia setidaknya bisa mengendalikannya dari kejauhan. Namun, Chen Yun saat ini sedang bergegas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Di mana dia akan menemukan waktu untuk peduli tentang perubahan jejak spiritual ini. Serangan kekuatan spiritual yang tak henti-hentinya berlanjut selama beberapa menit sebelum suara retakan kecil akhirnya muncul di dalam gua. Joy langsung melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar suara ini. Dia akhirnya menghilangkan jejak spiritual orang tua itu. Chen Yun, yang duduk bersila di panggung batu langit di kota Tianbei, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat ketika jejak spiritualnya rusak. Matanya menunjukkan ekspresi buas saat dia meraung marah. Xiao Yan, aku yang dulu bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu. Sebagian besar orang sudah meninggalkan panggung batu langit saat ini. Bagaimanapun, semua orang bisa melihat bahwa Hong Tianxiao dan Chen Yun sangat marah saat ini. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan terlibat secara polos di bawah amarah kedua orang tua ini. Untuk apa kamu menderu alih-alih cepat sembuh? Hong Tianxiao melindungi Chen Yun di sampingnya mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam ketika dia melihat Chen Yun bertindak seperti ini. Jejak spiritual di cincin penyimpananku telah dipatahkan oleh bajingan kecil itu. Chen Yun mengertakkan gigi dan menjawab. Hong Tianxiao terkejut mendengar ini. Wajahnya segera berubah sedikit saat dia berkata, bocah itu hanya memiliki kekuatan Dou Huang. Bagaimana dia bisa mematahkan jejak spiritual Anda? Meskipun boneka itu kuat, itu jelas tidak memiliki kekuatan spiritual. Saya tidak tahu. Chen Yun menggelengkan kepalanya dengan wajah muram. Dia berkata dengan suara yang padat, setelah saya sembuh total, kita akan pergi bersama. Bocah itu memiliki segel petir darah yang aku tanam di tubuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Tenang, dia telah membunuh banyak orang dari klan Hongku. Aku yang dulu akan memastikan akhir hidupnya tidak akan bagus. Hong Tianxiao menjawab dengan ganas. Aku sudah mengirimkan berita ke pavilion petir angin. Sepertinya beberapa ahli akan segera bergegas. Pada saat itu, anak nakal itu akan kesulitan kabur. Chen Yun melirik tangannya dengan satu jari yang hilang. Kekejaman di wajahnya begitu padat sehingga menyebabkan hawa dingin muncul di hati seseorang. Xiao Yan menutup matanya sedikit saat dia duduk di dalam gua, yang dipenuhi dengan cahaya hangat. Cincin berwarna putih keperakan di depannya memancarkan cahaya lemah. Sesaat kemudian, cahaya itu perlahan melemah dan Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangannya saat dia membuka matanya. Gulungan berwarna perak ini sedikit lebih besar dari yang biasa. Seluruh tubuhnya berwarna perak cerah. Namun, jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa ada garis merah kecil yang padat di atasnya. Mereka seperti pembuluh darah yang menyebar ke setiap bagian gulungan. Mata Xiao Yan melihat gulungan ini dan jantungnya tanpa sadar telah meningkatkan denyut nadinya. Ini adalah satu-satunya barang aneh yang dia temukan di dalam cincin penyimpanan Chen Yun. Apa ini? Xiao Yan bergumam agak ragu. Ia tidak membukanya karena keanehan benda ini. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya dan memanggil boneka iblis bumi. Dia melemparkan gulungan itu ke yang terakhir. Buka. Boneka iblis bumi menerima gulungan itu. Tangannya perlahan membukanya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Cahaya perak pada gulungan itu tiba-tiba membumbung tinggi setelah dibuka. Segera, ledakan seperti guntur yang ganas terdengar dan petir setebal paha ditembakkan. Itu dengan keras menabrak dada boneka setan bumi. Kekuatan yang kuat mengirimnya terbang seperti bola meriam sebelum menabrak tembok dengan keras. Retakan dengan cepat menyebar di dinding batu di belakang boneka itu sebelum akhirnya pecah dengan ledakan. Memang ada yang aneh, Xiao Yan tertawa dingin saat melihat ini. Jika dia adalah orang yang menerima serangan itu, dia akan terluka parah karena kurangnya pertahanan. Untungnya, boneka iblis bumi memiliki tubuh fisik yang kuat, dan mampu menerima serangan dengan santai. Gulungan perak perlahan melayang di udara setelah melepaskan petirnya. Namun, masih ada kilatan cahaya yang berkedip-kedip di atasnya.
Mata Xiao Yan melayang di atasnya saat dia memberi isyarat dengan tangannya. Gulungan perlahan turun. Saat jatuh, Douqi di tubuh Xiao Yan melonjak dan api teratai hati berkilau berubah menjadi nyala api yang melilit tubuhnya. Gulungan itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa di hadapan Xiao Yan yang bersenjata lengkap kali ini. Itu diam-diam tergeletak di tangannya. Petir berkedip. Itu tampak seperti ular perak berenang di sekitar, memberikan gulungan itu penampilan yang luar biasa. Xiao Yan menghela nafas lega setelah tidak melihat perubahan yang tidak biasa dalam gulungan itu. Tatapannya tertuju pada gulungan itu, dan beberapa kata besar yang dibentuk oleh cahaya petir muncul di hadapannya. 3.000 tubuh ilusi petir. Harta karun paling berharga dari pavilion petir angin. Itu dikabarkan sebagai teknik Dou yang diturunkan dari zaman kuno, di kelas di tingkat tinggi. Setelah keterampilan ini dikuasai, dimungkinkan untuk membentuk tubuh ilusi petir. Tubuh ilusi petir memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Selama tubuh sebenarnya tidak mati, tubuh ilusi tidak akan dihancurkan. Efek seperti dewa ini dapat dijelaskan dalam 4 kata, sebanding dengan kelas Tian. Hanya kalimat pendek yang menyebabkan badai besar segera bergerak di dalam hati Xiao Yan. Avatar dengan kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Lagi pula, avatarnya tidak akan hancur selama tubuh aslinya tidak mati. Jika ini benar-benar masalahnya, apakah yang disebut tubuh ilusi 3.000 petir ini tidak terlalu menakutkan? Deskripsi tentang hal itu sebanding dengan kelas Tian bukanlah pernyataan berlebihan. Tidak disangka pavilion petir angin benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Tidak heran itu sangat kuat. Selama seseorang berhasil mempraktikannya, 1 douzun akan setara dengan 2 douzun. Saat bertarung dengan orang lain, itu akan menjadi 2 lawan 1. Orang macam apa dalam level yang sama yang bisa mengalahkan 2 musuh yang setara? Mata Xiao Yan menjadi mendidih saat tatapannya sedikit bergeser. Di belakang baris kata-kata kilat ini ada beberapa kata yang lebih redup. Jelas, ini telah ditambahkan oleh orang lain. Tubuh 3.000 ilusi petir mungkin menakutkan, tapi sangat sulit untuk berlatih. Salah satu syaratnya adalah harus menguasai gerakan 3.000 petir hingga level tertinggi. Selama bertahun-tahun ini, hanya ada beberapa orang di seluruh pavilion petir angin yang berhasil menguasainya. Aku yang dulu telah mempelajarinya selama puluhan tahun, tetapi hanya memperoleh sedikit darinya. Sepertinya itu akan menjadi sia-sia dalam hidupku. Gerakan 3.000 petir. Xiao Yan tanpa sadar menghirup nafas dingin saat dia membaca sampai saat ini. Dia akhirnya mengerti alasan Chen Yun sangat terpengaruh saat melihat Xiao Yan menampilkan gerakan 3.000 petir. Hal ini sebenarnya terkait dengan harta paling berharga dari pavilion petir angin. Hehe, aku harus berterima kasih pada orang tua itu. Jika tidak, saya tidak akan menyadari hal rahasia seperti itu. Sekarang tubuh 3.000 ilusi petir telah mendarat di tanganku, aku akan melihat betapa sulitnya untuk mempraktikkannya. Xiao Yan tertawa pelan sebelum menutup matanya. Kekuatan spiritualnya menginvasi gulungan berwarna perak yang memancarkan cahaya kilat. Tempat yang muncul di depan Xiao Yan adalah dunia petir. Jumlah petir yang tak terbayangkan datang menghantam dari langit kosong seperti air terjun. Mereka membawa ledakan yang menggetarkan jiwa bersama dengan kekuatan surga yang kaya. Kekuatan spiritual Xiao Yan baru saja muncul di dunia petir ini ketika banyak petir yang miring tampaknya telah merasakannya. Dengan suara, cila, mereka menembus udara dan tiba-tiba memancarkan cahaya, menutupi seluruh langit. Alis Xiao Yan sedikit dirajut di depan petir yang ditembakkan ke segala arah. Dia tahu bahwa ini bukan sambaran petir asli, melainkan benda-benda yang diciptakan dari kekuatan spiritual yang tertinggal di dalam gulungan. Ini menyebabkan dia merasakan kegembiraan. Menyebarkan. Dengan ketukan jarinya di langit yang kosong, kekuatan spiritual yang kuat terwujud di mana jarinya menekan, meletus dengan cara yang tak henti-hentinya. Jumlah petir yang tak terhitung jumlahnya, yang datang bergegas, segera hancur kemanapun kekuatan spiritual bergerak. Petir berubah menjadi titik cahaya berwarna perak, yang meresap ke langit, sebelum perlahan berubah menjadi tidak ada. Xiao Yan mematahkan kekuatan spiritual yang tersisa di dalam gulungan dengan jarinya sebelum dia perlahan menyapu pandangannya.
Seluruh tempat itu dipenuhi dengan warna perak yang mencolok. Di bawah adalah danau perak yang sangat besar. Petir berenang di seluruh danau seperti ular perak, membuatnya tampak seperti kolam listrik. Tidak ada yang lain di tempat ini selain kolam listrik di bawah. Itu juga tidak memiliki informasi apapun yang terkait dengan apa yang disebut tubuh ilusi 3000 petir. Tatapan Xiao Yan mengamati uang ini 1 inci pada satu waktu sebelum akhirnya berhenti di kolam listrik di bawah. Alisnya terangkat. Setelah merenung sejenak, dia sekali lagi menekan dengan lembut ke dalam kolam listrik. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat melonjak dan akhirnya menyapu kolam listrik. Cahaya petir yang bertahan di atas dengan cepat tersebar. Menyusul hamburan cahaya petir, danau itu secara bertahap menjadi sejernih cermin. Mata Xiao Yan terfokus pada kolam listrik, yang telah menjadi jernih. Sesaat kemudian, sedikit riak perlahan muncul di permukaannya. Banyak kata terbentuk dari cahaya petir dimanapun riak itu mencapai. Xiao Yan berdiri tinggi di udara dan melihat ke bawah. Dia secara kebetulan bisa dengan jelas membaca kata-kata yang terbuat dari petir ini. Jay melonjak ke matanya. Dia memfokuskan pikirannya saat matanya dengan hati-hati menyapu kata-kata itu, mengingatnya dengan kuat dalam pikirannya. Tidak banyak kata yang terbentuk dari pancaran petir di permukaan danau. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, mereka Xiao Yan telah mengingatnya. Namun, ketika Xiao Yan mulai mengatur dan mempraktikannya di dalam hatinya, dia akhirnya merajut alisnya dengan erat sekali lagi. Menurut tebakan Xiao Yan, informasi itu memang terkait dengan metode berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Namun, urutannya benar-benar kacau. Seseorang tidak bisa mendapatkan petunjuk sedikit pun dari membacanya. Chen Yun memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam pavilion petir angin. Dia seharusnya tidak memiliki teknik dou palsu, tetapi mengapa saya tidak dapat melihat metode pelatihan apapun untuk itu? Terlebih lagi, jika saya melihatnya dengan cermat, saya sepertinya merasa ada banyak hal yang hilang. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Xiao Yan merenung sejenak sebelum sekali lagi menutup matanya. Dia mulai perlahan mengatur informasi yang kacau di dalam pikirannya. Proses organisasi ini berlangsung selama hampir 1 jam. Pada saat Xiao Yan membuka matanya lagi, keraguan dalam diri mereka sudah menghilang. Setelah sekian lama belajar, dia memang menemukan beberapa masalah. Ini memang metode pelatihan untuk tubuh 3000 ilusi petir. Namun, itu belum lengkap. Itu hanyalah sebagian dari keseluruhan. Perasaan memiliki cacat berasal dari ini sebelumnya. Gerakan 3000 petir telah dibagi menjadi beberapa bagian. Chen Yun ini hanya memiliki satu dari mereka. Betapa disesalkan. Xiao Yan menghela nafas dengan agak muram. Namun, dia merasa itu normal setelah memikirkannya. Menjadi harta paling berharga di pavilion petir angin, bagaimana mungkin tubuh 3000 ilusi petir ini ditempatkan di tangan seorang tetua? Menempatkannya secara terpisah adalah metode teraman. Saya ingin tahu di mana sisa porsinya. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan mengumpulkan semuanya. Jika saya berhasil menguasai tubuh 3000 ilusi petir ini, itu pasti akan sangat membantu di masa depan. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia sekali lagi melirik dunia petir ini dan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi pucat dan menghilang sesaat kemudian. Setelah hilangnya Xiao Yan, dunia petir ini sekali lagi merajalela dengan kekerasan liar. Xiao Yan perlahan membuka matanya di dalam gua. Dia melihat gulungan berwarna perak cerah di tangannya dan tanpa sadar tertawa. Tidak mudah untuk mendapatkan teknik dou tingkat tinggi di kelas. Namun, untungnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya, dia telah memperoleh sebagian dari metode untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Menurut tebakannya, bagian yang tersisa harus berada di tangan sesepuh lainnya dari pavilion petir angin.
Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia mungkin bisa memikirkan cara untuk mendapatkannya. Setelah tertawa pelan, Xiao Yan menyimpan gulungan berwarna perak itu ke cincin laut tenang. Setelah itu, dia mengalihkan pikirannya darinya. Saat ini, yang paling penting adalah melepaskan apa yang disebut segel petir darah di tubuhnya. Kalau tidak, itu benar-benar seperti yang dikatakan Chen Yun. Dengan benda ini sebagai suar, dia akan dirasakan dimanapun dia berada. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut dan dengan cepat memasuki kondisi pelatihannya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan mulai memindai setiap inci darinya. Namun, Xiao Yan tercengang saat mengetahui bahwa tidak ada yang tidak biasa di dalam tubuhnya setelah pemindaian selesai. Tidak ada sedikit pun jejak dari segel petir darah. Tidak mungkin itu tidak ada. Saya secara pribadi menyaksikan hal itu memasuki tubuh saya. Xiao Yan bergumam. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya dan api teratai hati berkilau mengikuti nadinya, dan perlahan beredar. Akhirnya meletus dan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Api membakar dengan ganas di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya merasakan perasaan yang tidak biasa sedang dikirim. Pikirannya bergerak dan muncul di tempat di mana perasaan yang tidak biasa itu berasal. Tempat di mana perasaan tidak biasa itu berasal adalah tempat yang terisolasi. Namun, itu masih ditemukan dengan pencarian lengkap yang dilakukan oleh api teratai hati berkilau. Pada saat ini, ada jejak kecil berwarna perak merah tua di pembuluh darah ini. Cahaya lemah samar berkedip-kedip saat nyala api menyala. Ia memang menyembunyikan dirinya sangat dalam. Jika bukan karena kekuatan api surgawi, sepertinya saya akan kesulitan menemukannya.